Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Zulfahmi Ubaidillah, SPD MPD, dan rekan-rekan yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini saya Fahira Azahra selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Cindy Mira, Jeffrey Jeffisen, Apudin, Isan Fauzi, Okta Dwi, dan saya sendiri Fahira Azahra. Materi presentasi yang akan disampaikan kali ini mengenai paragraf. Baik rekan-rekan, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Materi yang pertama mengenai pengertian paragraf yang akan disampaikan oleh Apudin. Kepada Apudin, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengertian paragraf. Suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf yang satu dengan paragraf lain dalam suatu karangan. Ciri-ciri paragraf yaitu ada paragraf menjorok ke dalam, ini contohnya. Yang kedua, paragraf merenggang. Dan yang ketiga, paragraf gabungan. Materi yang kedua mengenai struktur paragraf yang akan disampaikan oleh Okta Dwi. Kepada Okta Dwi dipersilakan. Struktur paragraf mendapatkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan, yaitu pertama, kalimat paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembangan, dan kalimat penegasan. Kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembangan, dan kalimat penegasan. Ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembangan, dan kalimat penegasan. Keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembangan. Kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat topik, kalimat pengembangan. Keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembangan. Ketujuh, kalimat terdiri atas kalimat pengembangan dan kalimat topik. Materi selanjutnya mengenai syarat-syarat paragraf yang akan disampaikan oleh Jeffrey Jeffisen. Kepada Jeffrey Jeffisen dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, Bapak dan teman-teman, berhubung Jeffrey tidak hadir sebagai pemateri, maka untuk materi syarat-syarat paragraf akan dijelaskan oleh saya sendiri. Syarat-syarat paragraf ada 5. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Dan yang terakhir, keruntutan. Materi yang terakhir mengenai jenis-jenis paragraf yang akan disampaikan oleh Isan Fauzi dan Cindy Mira. Kepada Isan Fauzi dan Cindy Mira dipersilakan. Jenis-jenis paragraf. Eksposisi contoh, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%, sebaliknya permintaan terhadap daging ayam dan telur kini menjerit sehingga harganya meningkat. 2. Jenis-jenis paragraf argumentasi. Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang sangat mahal dan tak terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2010 saja terdapat 1,8 juta siswa SD hingga SMA yang putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal diperkirakan menjadi sebab tingginya angka putus sekolah di tahun 2010 tersebut. Nah, jenis-jenis paragraf deskripsi. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan seksama, rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang, matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius, ditambah kulitnya yang bersih, dagul ancip yang menawan, serta bibir bebelah, dia sungguh tampak sempurna. Jenis-jenis paragraf persuasi. Contohnya, banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempat sampah.
Jenis-jenis paragraf narasi. Pergilah adik ke pasar menggunakan sepeda buntutnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali menggayuh sepeda tuanya menuju rumahnya, yang hanya merupakan gubuk di pinggir sungai. Untuk sesi tanya-jawab atau saran seputar materi dari kelompok kami, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau di forum yang telah disediakan. Demikian presentasi dari kelompok kami harap materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.